Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Syuka Sharing. Insyaallah hari ini kita akan berbagi hukum bacaan Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Jadi Quran Surah Al-Maidah ayat 32 ini adalah materi dari kelas 12 ya, atau fase F. Nah, di kesempatan ini kita hanya akan membahas hukum bacaannya saja, tidak pada isi kandungan dan materi lanjutannya. Baik. Nah, ini adalah ayat daripada Quran Surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Mari kita bahas hukum bacaannya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan mungkin di pembahasan ini ada hukum bacaan yang mungkin luput dari kami, maka coba silahkan di komen kira-kira ada hukum bacaan apa lagi yang mungkin belum kita bahas. Ini adalah hukum bacaan yang kami dapatkan di surah Al-Maidah ayat yang ke-32 ini. Baik. Yang pertama, di sini ada hukum bacaan idhar halki. Idhar halki di sini karena huruf nun, jadi idhar itu adalah hukum bacaan yang dibaca jelas. Nun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf halki atau huruf tenggorokan maka dia dibaca jelas. Nah, nun di sini dibaca jelas, tidak disamarkan, tidak didengungkan karena dia bertemu dengan huruf alif. Alif ini termasuk huruf tenggorokan. Jadi cara membacanya min ajli dzalik, ya, min ajli dzalik. Oke. Kemudian yang kedua ada hukum bacaan mad tabii. Ya, mad tabii di sini adalah huruf dza berharokat fathah. Nah, dalam kaidah penulisannya di sini sebenarnya ada alif sukun di depan huruf dza. Tapi ini adalah kaidah penulisan sehingga harokatnya ditegakkan itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah mad tabii. Mad tabii di sini dibaca dua harokat. Jadi cara membacanya dzalik, dzalik, ya, itu dibaca dua harokat. Kemudian yang berikutnya di sini ada hukum bacaan qalqalah sugra. Nah, qalqalah sugra di sini berlaku di huruf ba, ya. Ini ada huruf ba di sini. Nah, huruf ba ini kenapa bisa dia termasuk huruf qalqalah? Nah, kenapa dikatakan qalqalah sugra? Karena dia huruf qalqalah ba ini berada di tengah kalimat. Cara membacanya adalah dipantulkan secara ringan, ya. Berbeda dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra dia dipantulkannya secara tebal. Ini secara ringan. Nah, cara membacanya kata benar. Oke, seperti itu. Nah, di sampingnya ini ada hukum bacaan mad tabii, ya. Mad tabii adalah hukum bacaan yang dibaca dua harokat. Yang mana mad tabii adalah huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Cara membacanya dibaca dua harokat. Kata benar ala na, di ayun. Oke. Kemudian di sini ada hukum bacaan mad jais munfasil. Ya, ini dia. Hukum bacaan mad wajib mad jais munfasil. Mad jais munfasil itu kalau ditanya kenapa mad jais munfasil, karena di sini ada mad tabii bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ya, berbeda kalimat. Nah, mana mad tabiinya? Ini ada nun berharokat kasroh atau garis bawah, kemudian ada ya sukun. Nah, ini mad tabiinya kemudian bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Cara membacanya bisa dibaca 2, 4 sampai 5 harokat. Itu menurut Imam Abu Ya'la, ya. Jadi cara membacanya ala bani isra, ya, jadi seperti itu. Bisa kita ambil 2, 4 sampai 5 harokat. Nah, berikutnya ada hukum bacaan mad wajib.
muttasil. Nah, ini wajib muttasil ini agak mirip dengan mad jaiz munfasil. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Nah, mad wajib muttasil ini adalah hukum bacaan yang terjadi karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, teman-teman sekalian, di sini mad tabi'inya adalah huruf ro fathah bertemu alif sukun, ya ini mad tabi'inya, kemudian bertemu hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca 4 sampai 5 harokat. Ini pendapat dari Imam Abu Ya'la. Ala bani Israil. Nah, jadi seperti itu. Dibaca 4 sampai 5 harokat. Kemudian di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Nah, ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini terjadi karena ada huruf nun bertemu dengan huruf ikhfa qaf. Ya, karena huruf ikhfa itu ada banyak. Nah, di sini dia ketemunya huruf ikhfa qaf. Dibacanya bagaimana? Didengungkan. Kemudian nunnya disamarkan, ditahan selama 2 harokat. Annahu man qatala nafsa, ini disamarkan, man qatala nafsa. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hukum bacaan iklab. Nah, iklab ini adalah hukum bacaan yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, di sini kasusnya adalah tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Sin berharokat fathatain bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, tanwinnya berubah menjadi mim. Ya, jadi seperti itu. Tanwinnya yang berubah jadi mim. Nah, cara membacanya annahu man qatala nafsan bighairi, dan ditahan. Ya. Qatala nafsan bighairi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini ada idhar halki lagi, ya, sama dengan yang pertama tadi di sini min. Nah, ini kasusnya adalah tanwin, ya. Jadi idhar itu adalah hukum bacaan yang dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Ini tanwinnya. Jadi bighairi nafsin au fasad. Jadi seperti itu. Bighairi nafsin, sin, dibaca jelas. Kemudian di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki di sini seperti ini tadi. Contoh kasus ini yang ada yang pertama tadi kita mendapat ikhfa mal. Nah, di sini kasusnya adalah tanwinnya bertemu huruf ikhfa fa. Ya, jadi huruf ikhfa fa. Nah, cara membacanya sama, didengungkan dan disamarkan 2 harokat. Ya, jadi didengungkan, kemudian kita samarkan tanwinnya, kemudian ditahan selama 2 harokat. Au fasadin fil ard, au fasadin fil ard. Ya, itu ikhfa hakiki. Kemudian di sini yang warna merah ini hukum bacaan alif lam qamariyah. Nah, alif lam qamariyah ini kenapa? Karena huruf alif lam bertemu dengan huruf qamariyah hamzah. Nah, cara membacanya adalah dengan huruf lamnya terbaca jelas, ya, sebagaimana nama qamariyah. Ya, qamariyah itu maksudnya adalah bulan. Maksudnya adalah bulan itu kan kalau di malam hari itu menerangi kegelapan. Jadi lamnya dibaca jelas. Fil ard, ya, fil ard. Jadi lamnya terbaca jelas. Oke, baik. Lanjut di baris kedua ini ada hukum bacaan mad tabi'i lagi, ya. Ada di ma. Mad tabi'i di sini karena hukum di sini ada huruf mim berharokat fathah bergaris atas bertemu dengan alif sukun, ya, makanya dibaca 2 harokat.
faka'annama ma, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada hukum bacaan alif lam syamsiyah. Nah, ini alif lam. Jadi alif lam itu ada dua, syamsiyah dan qamariyah. Ini tadi qamariyah, dibaca jelas lamnya. Nah, ini alif lam syamsiyah, maka lamnya di sini tidak terbaca jelas karena di sini alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah nun. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara membacanya langsung pada huruf nun, tidak terbaca lagi huruf lamnya ini. Nah, qatalan nasa, qatalan nasa. Nah, jadi begitu. Lamnya tidak terbaca. Kemudian di sini ada hukum bacaan mad iwad. Nah, mad iwad ini terjadi apabila ada hukum atau huruf yang berharokat tanwin kemudian dia berada di akhir kalimat, ya, dan bertemu dengan tanda wakaf. Cara membacanya tanwinnya dihilangkan. Jadi qatalan nasa jami'a. Jadi seperti itu. Qatalan nasa jami'a. Ya, tanwinnya dihilangkan. Kemudian di sini ada izhar halki lagi, sama hukum bacaannya di sini nunnya dibaca jelas. Waman ahya. Jadi waman. Oke, di sini ada lagi hukum matobi. Matobi, ingat, matobi adalah hukum bacaan yang dibaca dua harokat. Di sini kasusnya karena fathah bertemu alif sukun di huruf ya ini, kemudian di huruf di ha juga ada fathah bertemu alif sukun. Ya, cara membacanya ahyaha, ahyaha. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada hukum bacaan mad jais munfasil. Masih ingat mad jais munfasil tadi? Mad jais munfasil itu karena ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tobi'inya mana? Ini, mim. Ini mad tobi'i. Bertemu dengan hamzah, ya, huruf setelahnya. Bacanya, cara membacanya bisa 2, 4, sampai 5 harokat. Faka'annama ahya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada lagi selanjutnya ada hukum bacaan alif lam syamsiyah lagi di sini, ya. Alif lam syamsiyah, ingat alif lam syamsiyah adalah hukum bacaan alif lam yang alif lamnya tidak terbaca, ya. Jadi kita langsung masuk pada huruf nun, ya. Nah, cara membacanya ahyan nasa, ahyan nasa. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada mad iwad lagi. Masih ingat kita dengan mad iwad yang ini tanwinnya sudah tidak terbaca. Jadi cara membacanya jami'a, bukan lagi dibaca jami'an, ya. Jadi jami'a, seperti itu. Lanjut, di sini ada hukum bacaan qalqalah sughra. Qalqalah sughra di sini di huruf dal, ya, huruf dal. Huruf dal di sini adalah salah satu huruf qalqalah. Nah, dikatakan qalqalah sughra karena dal ini dia berada di tengah kalimat, bukan di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat baru qalqalah kubra. Nah, ini qalqalah sughra karena di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Walaqad ja. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada hukum bacaan mad wajib muttasil. Ingat, ini tadi kita sudah sempat bahas di baris pertama. Mad wajib muttasil itu terjadi karena ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Mad tobi'inya mana ini? Ja. Kemudian ada hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya 4 sampai 5 harokat. Walaqad ja'atuhum, ya, walaqad ja'atuhum. Di beberapa pendapat ulama qiraat ini mad wajib muttasil ini diwajibkan 6 harokat.
Tapi menurut Imam Abu Ya'la 4 sampai 5 harokat saja. Oke. Walaqad ja'atuhum. Ya, seperti itu. Nah, di sini di baris ketiga ada hukum bacaan matobi'i lagi. Nah, matobi ingat bacaan atau hukum bacaan dia dibacanya 2 harokat. Kenapa? Karena ada fathah bertemu alif sukun. Rusuluna, nah cara mengambil paling gampang cara mengambil matobi itu diayunkan. Rusuluna, nah seperti itu. Kemudian lanjut, ini ada hukum bacaan gunnah. Ya, gunnah itu adalah hukum bacaan kita menahan 2 harokat. Ya, jadi seperti itu. Itu terjadi karena di sini nun sukun bertasydid seperti itu. Cara membacanya sebenarnya gunnahnya ini dari huruf mim sini. Summa in. Jadi ini mim ini gunnah juga karena mimnya berharokat, ada tasydidnya. Cara membacanya ditahan selama 2 harokat. Summa inna katsira, summa inna katsira. Jadi seperti itu. Lanjut, di sini ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah di sini terjadi karena huruf ra berharokat fathatain bertemu dengan mim yang bertasydid. Nah, cara membacanya tanwinnya dileburkan ke huruf mim. Jadi tanwinnya sudah tidak terbaca, jadi langsung masuk kepada huruf mim. Membacanya summa inna katsiran minhum. Katsiran. Jadi bukan lagi katsiran minhum. Jadi cara membacanya katsiran minhum. Jadi seperti itu. Lanjut, di sini ada hukum bacaan ikhfa syafawi. Nah, ini adalah hukum bacaan ikhfa syafawi. Terjadi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi bagaimanapun nanti kita membaca Al-Quran di ayat apapun, kita lihat saja kalau misalkan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu adalah ikhfa syafawi. Caranya ditahan selama 2 harokat. Inna katsiran minhum. Jadi didengungkan ya selama 2 harokat. Minhum ba'da. Jadi seperti itu. Lanjut, di sini ada hukum bacaan alif lam qamariyah. Ingat kita sudah membahas ada berapa alif lam qamariyah tadi. Alif lam qamariyah ini terjadi karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah hamzah. Nah, cara membacanya alif lamnya dibaca jelas. Fil ardh. Seperti itu. Fil ardh. Nah, lanjut di hukum bacaan terakhir. Ini adalah ayat terakhir dari atau kalimat terakhir dari surah Al-Maidah ayat 32. Hukum bacanya di sini kalau kita melihat maka dia ini ada mad tabi'inya, tapi karena dia berada di akhir kalimat maka namanya mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu terjadi karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwakaf. Huruf yang diwakaf ini adalah nun, karena dia berada di akhir kalimat makanya dia nanti akan diwakaf. Jadi seperti itu. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4 sampai 5 harokat. Tetapi yang paling masyhur sebagaimana yang paling populer dari qiraat yang kita sering baca di Indonesia adalah qiraat Imam Asim dari riwayat Hafs. Kalau qiraat Imam Asim itu dia membaca mad arid li sukun itu dia 4 harokat. Jadi kita ambil 4 harokat karena ini yang paling populer di Indonesia. Makanya cara membacanya fil ardi lamusrifun. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, inilah hukum bacaan yang ada di Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-32.
Semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di share kepada teman-teman supaya menjadi pahala amal jariah bagi kita sekalian. Terima kasih. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.